Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Kali ini saya akan menampilkan dulu video dari Damai Kasih Channel yang sangat tidak bertanggung jawab, di mana dalam video tersebut diungkapkan John Calvin seolah-olah setuju dengan pandangan gereja Katolik tentang keperawanan abadi Maria. Saksikan video berikut ini. John Calvin, Jul, tahun 1509 sampai 1564, Jul. Ada orang-orang yang ingin mengartikan dari perikop Matius bab 1 ayat 25 bahwa perawan Maria mempunyai anak-anak selain dari Kristus Putra Allah, dan bahwa Yusuf berhubungan dengannya kemudian. Tetapi betapa bodohnya, lah ini loh. Tak tebali, Zul. Ini, Zul. Kamu baca, Zul, ini, Zul. Tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini. Sebab penulis Injil tidak bermaksud merekam apa yang terjadi sesudahnya. Ia hanya mau menyampaikan dengan jelas hal ketaatan Yusuf. Dan untuk menyatakan Yusuf telah diyakinkan bahwa Tuhanlah yang mengirimkan malaikatnya kepada Maria, Zul. Ini loh, Zul. Ini ya, Zul. Aduh, Zul. Kasihan kamu, Zul. Ini pendirimu, Zul. Tak terbeli, Zul. Tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini. Aku bukan mengatakan loh, Calvin loh, Jul, yang mengatakan, Jul. Kesalahan tampaknya berasal dari penerapan yang salah dari beberapa komentar dari volume 3 John Calvin Commentary on a Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke oleh pendeta William Pringle. Telah ditemukan banyak publikasi di mana komentar Calvin tentang Matius 13 ayat 55 dan Matius 1 ayat yang ke-25 dalam volume 1 digunakan untuk membuktikan maksud dari Calvin. Dalam bagian komentarnya ini, Calvin membawa Helvidius. Helvidius ini perlu kita tahu, dia adalah seorang filsuf dan negarawan Stoik. Helvidius terkenal sekali di zamannya sebagai penentang ajaran Katolik mengenai keperawanan Maria yang abadi. Jadi, Calvin membawa Helvidius ke tugas untuk mengasumsikan Maria memiliki anak-anak lain karena penyebutan saudara-saudara Tuhan dalam Matius 13 ayat 55, dan untuk asumsi kalimat Yusuf tidak mengenalnya sampai bla bla bla. Berarti bahwa Yusuf kemudian dikatakan telah mengenal Maria secara perkawinan setelah Kristus lahir. Calvin dengan benar dan tegas, tentu dalam gaya Calvin yang baik, mengajarkan kata saudara Tuhan mungkin, sekali lagi, mungkin merupakan ungkapan Ibrani yang mewakili sepupu atau kerabat jauh lainnya. Dan Calvin juga menunjukkan bahwa kata sampai dari Matius 1 ayat 25 benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi setelah Maria melahirkan. Itu digunakan di sana untuk menekankan keperawanan Maria sampai kata sampai saat itu. Dengan kata lain, hanya sampai kelahiran Kristus saja. Jangan salah paham di sini. Ini adalah hal yang baik dari John Calvin. Dia dengan jujur menafsirkan teks-teks ini dan mengoreksi tidak hanya Helvidius, tetapi tidak diragukan lagi beberapa saudaranya sendiri yang menganggap apa yang tidak ada dalam teks-teks tersebut. Namun sayangnya, banyak umat Katolik telah mengambil dua bagian dari komentar Calvin ini di luar konteks dan mengklaim itu berarti Calvin setuju dengan keperawanan abadi Maria. Tapi nyatanya Calvin tidak pernah mengatakan itu. Calvin hanya menyimpulkan kitab suci ini untuk diam tentang masalah ini. Ayat ini tidak membuktikan ya atau tidak dalam hal keperawanan abadi Maria. Jika kita membaca lebih lanjut dalam komentar Calvin dan menuju ke Lukas 1 ayat 34 dalam volume yang kedua dari karya yang sama yang saya sebutkan di awal, Calvin tampak menyangkal tentang keperawanan Maria yang abadi. Lukas 1 ayat 34 adalah teks terkenal di mana Maria
setelah mendengar undangan Tuhan baginya untuk menjadi bunda Allah melalui pesan malaikat Gabriel, mengajukan pertanyaan yang jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena aku tidak mengenal laki-laki. Dengan kata lain, bagaimana ini akan terjadi? Karena saya tidak berencana untuk memiliki hubungan suami istri. Komentar Calvin tentang teks ini berbunyi, dugaan yang diambil beberapa orang dari kata-kata ini bahwa Maria telah membentuk kaul keperawanan abadi. Kaul itu seperti Maria bernazar. Jadi Calvin berkomentar bahwa kata-kata ini tidak berdasar dan sama sekali tidak masuk akal. Maria akan dalam hal ini telah melakukan pengkhianatan dengan membiarkan dirinya dipersatukan dengan seorang suami dan telah menghina perjanjian suci pernikahan. Perhatikan di sini, Calvin tidak hanya menyangkal bahwa teks ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Maria memiliki kaul keperawanan abadi sebelum pernikahannya dengan Yusuf, tetapi bahwa ini akan menimbulkan penghinaan terhadap perjanjian pernikahan yang kudus. Tentunya, Calvin tidak percaya bahwa Maria melakukan pengkhianatan terhadap Yusuf. Calvin dengan jelas menargetkan posisi kepausan saat itu, yaitu tentang keperawanan abadi Maria. Siapa lagi, tanyanya, yang akan diizinkan oleh gereja untuk menikah namun berkomitmen pada keperawanan? Jadi, meskipun sebagian besar dari apa yang Calvin katakan tentang masalah keperawanan abadi Maria tidak lebih dari seruan untuk berhati-hati tentang mengklaim terlalu banyak berdasarkan bukti yang terlalu sedikit. Calvin menunjukkan bahwa dia menyangkal doktrin keperawanan Maria yang abadi. Tidak ada tempat dimanapun dalam keperawanan abadi Maria. Semua argumen yang saya jelaskan dalam video ini berdasarkan sumber dari situs katolik.com yang akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.